Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar matematika eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, eksponen itu apa? Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang gitu ya. Ya, semacam perkalian yang diulang-ulang. Eksponen ini bisa juga kita sebut dengan bilangan berpangkat. Nah, misalnya kita punya A pangkat M, itu nanti A kali A kali A kali, nah ini sampai A. Nah, jumlah A-nya ini sebanyak M kali. A pangkat M ini dibaca A pangkat M dengan A bilangan real dan N bilangan real. Kemudian yang perlu diingat, A ini disebut dengan basis atau bilangan pokok. Kemudian N ini disebut dengan besar pangkat. Oke, contohnya ada bilangan 2 pangkat 5. Ini sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, ini sebanyak 5 kali. Oke. Jadi 2 pangkat 5 hasilnya berapa? 2 kali 2 4, kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Nah, seperti itu. Itu disebut dengan eksponen atau bilangan berpangkat. Kemudian yang akan kita bahas adalah sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen. Ada berapa sifat-sifat eksponen? Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari sifat yang pertama dulu. Sifat yang pertama itu, kalau ada A pangkat M, kemudian dikali A pangkat N, itu A pangkat M dengan A pangkat N ini bilangan pokoknya sama ya, sama-sama A, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan, ditambah. Jadi nanti hasilnya A pangkat M plus N. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Jika kita punya bilangan 3 misalnya, 3 pangkat 2, kita kalikan 3 pangkat 3. Ini kan bilangan pokoknya sama ya, sama-sama 3. Berarti bilangan pokoknya kita tulis 1 kali, kemudian pangkatnya kita jumlahkan. 2 ditambah 3. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya 3 pangkat 2 plus 3, 5. Nah, itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, kalau ada A pangkat M, kita bagi dengan A pangkat N. Ini hampir sama dengan sifat pertama tadi ya. Ini pangkatnya kita kurangi. Jadi A pangkat M kita kurangi N. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 kita bagi dengan 2 pangkat 2 misalnya ya. 2-nya kita tulis 1 kali, kemudian 3 kita kurangi 2. Berapa, anak-anak? 2 pangkat 1, atau bisa kita tulis dengan 2 saja. Oke, saya lanjutkan di sini. Lanjut ke sifat ketiga. Sifat ketiga itu kalau ada A pangkat M, kemudian ini kita pangkatkan lagi dengan N. A pangkat M, pangkat N. Nah, nanti pangkatnya ini kita kalikan. A pangkat M kali N. Bagaimana contohnya? Contohnya misalnya saya punya 4 pangkat 2, kemudian ini kita pangkatkan lagi 3. Nah, kalau seperti ini pangkatnya kita kalikan. 4, bilangan pokok kita tulis dulu, kemudian 2 kali 3. 4
bilangan pokoknya, kemudian 2 kali 3, 6. Jadi hasilnya 4 pangkat 6. Seperti itu. Oke, ini sudah sampai sifat ketiga. Lanjut sifat keempat. Sifat keempat itu kalau ada perkalian, misalnya A kali B, kemudian dipangkatkan dengan M. Ini perkalian ya, A kali B, kemudian pangkat M. Ini nanti masing-masing kita pangkatkan. A pangkat M dikali B pangkat M juga. Nah, seperti itu. Bagaimana contohnya? Contohnya misalnya saya punya perkalian gini, 3 kali 5, kemudian pangkat 2. Kalau kita kalikan 3 pangkat 5 kan 15 ya, kita kalikan kita pangkatkan 2 kan hasilnya banyak. Ini bisa kita kerjakan dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Seperti itu. Kalau ingin kita selesaikan ya berarti 3 pangkat 2 9, kemudian 5 pangkat 2 25. 25 kali 9 sama dengan 225. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Kalau ada perkalian A kali B pangkat M, berarti ada pembagian. Bagaimana kalau pembagian? Misalnya seperti ini. Ini sifat kelima ya. Sifat kelima, A dibagi B pangkat M. Ini juga sama nanti seperti perkalian. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk A pangkat M dibagi B pangkat M, seperti itu. Lanjut ke contoh ya. Contohnya misalnya 5 dibagi 2, kita pangkatkan dengan 2. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2 kita bagi dengan 3 pangkat 2. Oke, kita sudah sampai sifat kelima. Lanjut ke sifat keenam. Nah, sifat keenam ini kalau kita menemukan bilangan berpangkat tapi pangkatnya negatif. Contoh A pangkat negatif N. Nah, seperti ini ya. Ini kan pangkatnya negatif. Kalau pangkatnya negatif seperti ini, bisa kita ubah menjadi 1 per A pangkat N. Nah, N-nya ini kita ubah menjadi positif ya. Kalau di atas seperti ini negatif N, kalau jadi 1 per A, ini N-nya jadi positif. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kita punya 1 per A pangkat negatif N, kalau kita ubah menjadi A pangkat positif N. Jadi negatifnya ketika kita ubah menjadi sebaliknya. Contoh misalnya ada bilangan 2 pangkat negatif 2. Kalau kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat 2. Berapa 1 per 2 pangkat 2? 2 pangkat 2-nya 4. Oh, berarti 2 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/4. Oke, lanjut. Ini biasanya yang sering bingung nomor 7. Kalau kita punya A pangkat M, kemudian akar N, ini nanti menjadi pecahan. Pecahannya seperti apa? Pecahannya menjadi A pangkat M dibagi N. Jadi ingat, ini pangkat, ini akar, M per N. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kita punya 3 pangkat 6 misalnya ya, akar 4. Oh, ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 6 dibagi 4. 6 dibagi 4 berapa? 3/2. Oh, kita sederhanakan menjadi 3 pangkat
3/2 seperti itu. Oke, yang terakhir sifat ke-8, kalau ada A pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, kecuali bilangan 0. Nah, ini ada kecualinya ya. A itu tidak sama dengan 0. Kalau A-nya 0, berarti nanti hasilnya nanti jadinya kan 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 itu bukan 1, tapi nanti hasilnya tidak terdefinisi seperti itu. Oke, dari ke-8 sifat-sifat ini nanti di soal akan dikombinasi. Biasanya tidak hanya satu sifat yang digunakan, tapi ada lebih dari satu sifat. Nah, untuk itu kalian tidak hanya menghafal sifat-sifatnya saja, tapi kalian harus paham bagaimana menggunakan sifat-sifat eksponen tersebut. Oke, supaya lebih jelas, ini saya berikan satu contoh soal penerapan eksponen atau soal yang biasanya muncul. Contohnya seperti ini. Saya beri judul dulu. Nah, misalnya satu contoh soal seperti ini ya. Coba kita jawab sama-sama. Soal yang gampang sekali. Ini ada pembagian. Ini kita buat menjadi bentuk 6A pangkat 3 pangkatkan 2. Kita bagi dengan 2A pangkat 4. Oke, yang pertama di sini ada bilangan berpangkat ya. Kemudian ini ada pangkatnya. Berarti kita cek sifat keberapa ini? Ini sifat ke-3. Kalau ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi. Tapi ini berkolaborasi dengan sifat ke-4. Kenapa? Karena ada perkalian di situ. Ingat 6A berarti 6 kali A. Nah, berarti 6-nya kita pangkatkan 2, kemudian A-nya kita pangkat 3, kita kalikan dengan 2. Kemudian yang bawah kita tetap saja dulu sementara karena ini yang dipangkatkan hanya 4. Kemudian kita pangkatkan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa? 36 ya. Ya, 36. Kemudian dikalikan A pangkat 6 dibagi 2 A pangkat 4. Oke, dari sini ini bisa kita coret ya. Kita bisa bagi, maksudnya 36 kita bagi 2. Berapa hasilnya? 18. 36 bagi 2 itu 18. Kemudian ingat, ini sifat lagi, sifat pembagian. Ini bilangan pokoknya sama-sama A. M dikurangi N, berarti ini A-nya kita kurangi 6 dikurang 4. Nah, sama dengan 18A pangkat 2. Nah, seperti itu. Itu contoh soal penerapan dan ini hasilnya ya. Jawabannya adalah 18A pangkat 2. Sementara sampai di sini penjelasan saya terkait eksponen dan sifat-sifatnya. Di video berikutnya saya akan berikan variasi-variasi atau contoh soal dalam penerapan eksponen. Silahkan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.